Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العلي العظيم. Shaimin, shaimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan berkat nikmatnya kita dapat bersua dalam rangka bitalabil ilmi di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat maghfirah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada gilirannya nanti kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan dunia alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengingatkan pada kita dengan dua buah hadisnya. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, penuh keimanan, keyakinan dan perhitungan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah Allah akan mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, baik tahun yang lalu bahkan tahun yang akan datang. Nah, di samping di siang harinya berpuasa Ramadan, Rasul berpesan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lailnya di malam harinya, mendirikan sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'annya,
insya Allah Allah akan mengampunkan dosanya, dan insya Allah dosa yang diampunkan terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa shaimin shaimat rahimakumullah, pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ritual di rumah kita masing-masing sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita tidak tertular dengan virus corona atau COVID-19 itu. Apa-apa saja amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah dijelaskan minimal 4 hal amal ibadah yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, atau mengisi siam kita, mengisi malam alam di bulan suci Ramadan kita. Sesuai dengan sabda beliau, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya sorga itu merindukan 4 golongan hambanya. Sesungguhnya kunci dari kita mendapatkan sorga itu adalah 4 perkara. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar rajin tilawatil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran di celah-celah qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, sholat malamnya, dibarengi dengan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Maka insya Allah orang itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, mulutnya dari hal-hal yang lagha wal fahsya, dari hal-hal yang merugikan amal-amal ibadah puasanya. Dan wahafizil lisan ini juga bisa diartikan unjukan daharan berbuka puasa dengan hal-hal yang thayyibah, dengan barang-barang yang halal lagi baik. Wahafizil lisan, mari kita hindari agar pahala puasa kita tidak terhapus gara-gara ghibah kita, gunjingan kita, fitnah kita, dan lain sebagainya. Maka insya Allah orang ini dirindukan surganya Allah SWT. Wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari omongan-omongan yang tidak baik, dari perilaku dan perkataan yang tidak benar. Lalu kemudian amalan berikutnya yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirindukan surganya Allah adalah wa mut'imil ji'ani, orang yang senantiasa memberikan daharan unjukan kepada orang yang berbuka puasa. Wa mut'imul ji'ani, sebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka insya Allah sama akan mendapatkan nilai pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Berarti insya Allah bagi kita berpuasa, berimpak dan bersedekah, memberikan ta'jil di bulan suci Ramadan, di samping kita berpuasa juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya pemirsa rahimakumullah, yang terakhir adalah wat-ta'imina fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadannya. Nah, orang yang senantiasa menjaga puasa Ramadannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan syar'i, insya Allah akan masuk ke dalam surga, dan surga itu sendiri merindukannya. Kapan iki orangnya akan balik? Cepat aku merindukannya, kata surga itu sendiri. Nah,
Lalu pertanyaannya, apakah secara individu kita akan masuk ke dalam surga itu? Dan alhamdulillah, untuk memotivasi kita beribadah di rumah kita masing-masing, ternyata kita akan masuk ke dalam surga juga bersama keluarga kita nanti di akhirat, karena ada beberapa amalan-amalan tambahan sesuai dengan firman Allah SWT yang termasuk dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan ayat 24. Allah menjelaskan, selain dari yang ditegaskan dalam hadis itu, ada 4 amalan juga yang akan memasukkan kita sekeluarga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Yang pertama adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang selalu bersabar mencari ridha Allah SWT. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang senantiasa selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa di samping mengajarkan kita untuk banyak bersyukur dan juga mengajarkan kita untuk bersabar. Jadi sabar dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut catatannya adalah agar kita bisa masuk surga bersama seluruh keluarga kita adalah wa aqamus shalah. Orang yang senantiasa selalu mendirikan sholatnya, istiqomah melaksanakan ibadah sholatnya, baik itu ibadah wajibnya, di samping juga ibadah-ibadah sunnahnya. Lalu syarat yang kedua agar kita bisa berkumpul sama keluarga kita di surga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah, baik di waktu dia lapang maupun sempit, baik di waktu dia ramai maupun di waktu sepi, baik juga menginfakkan sedekah pada waktu malam maupun di waktu siang. Maka itulah tiket yang mengantarkan menuju surga yang dirindukan 4 hal tadi. Lalu berikutnya, soimin pemirsa rahimakumullah, adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang merubah kejelekan itu, lingkungan itu dengan kebaikan. Jadi terubah lingkungan yang jelek itu dengan kebaikan, insya Allah itulah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah tempat kembali yang sangat indah, yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa saja keluarga kita akan masuk dalam surga bersama-sama itu. Dalam ayat yang ke-23 Allah menegaskan, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha. Kita akan masuk ke dalam surganya Allah itu bersama orang-orang yang baik. Siapakah orang-orang yang baik itu? Disebutkan adalah min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Datok-datok kita dari atas ke bawah, ya, akan masuk bersama-sama ke dalam surga itu. Nah, siapa lagi berikutnya yang menemani bapak kita masuk ke dalam surga itu? Wa azwajihim, bersama bapaknya, wa azwajihim, bersama istri-istri mereka, bersama keturunan-keturunan mereka. Subhanallah, indah di bulan suci Ramadan ini untuk kita renungkan bersama-sama kalamullah itu. Di samping bersama datok kita, nenek kita, ya, suami kita, istri kita, lalu kemana anak dan cucu kita? Allah menegaskan wa zurriyatihim, bersama anak cucu putu mereka akan masuk ke dalam surga yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, saiman pemirsa rahimakumullah, indah beribadah di rumah kita di saat
virus corona ini, COVID-19 ini. Bersama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba beribadah di rumah kita masing-masing. Yang tidak hanya Allah meridainya, di dalam surga itu kita mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Oleh siapa soimin soimat? Tentu oleh para malaikatnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu masuk lewat pintu depan, pintu belakang, pintu samping, kiri dan kanannya, sambil dia bergumam. Apa bilangnya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Masuklah kalian, masuklah kalian. Disinilah tempat kembalimu yang luar biasa indahnya bersama seluruh anak keluargamu, suamimu, anak cucu cicitmu ke bawah. Mudah-mudahan kita soimin soiman pemirsa, kita mendapatkan surga yang dijadikan Allah berkat kita beramal di rumah kita masing-masing, agar kita terhindar di dunia dari bahaya COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita bersama-sama nutupnya dengan doa. Mudah-mudahan kita bersama-sama masuk dalam surganya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama seluruh keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.